Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Menjelang maghrib, kendaraan mulai memasuki pusat kota P. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam kendaraan begitu hening. Sepertinya kami semua berusaha mengenyahkan perasaan ngeri dan ganjil yang terus membayangi pikiran. Mas segera mengarahkan kendaraannya ke salah satu hotel yang cukup terkenal dan mempunyai nama di kota itu. Tante segera membangunkan Dwi yang masih terbuai dalam mimpi untuk bersiap-siap turun. Dari balik kaca, aku memandang ke arah bangunan hotel yang bercat putih dan terdiri dari 5 lantai. Lumayan juga hotelnya jika dibandingkan dengan hotel yang kemarin malam aku tempati. Semoga saja di sini tidak ada kejadian aneh yang menimpa anakku ataupun diriku, gumamku dalam hati. Nanti jangan semua barang diturunkan, cukup seperlunya saja, karena kita cuma menginap semalam di sini. Biar besok ketika check out tidak terlalu repot. Perintah ayah Dwi menyadarkan lamunanku. Setelah suamiku memarkirkan kendaraannya, kami segera menurunkan barang bawaan dan menuju ke lobi hotel. Mas langsung menuju ke meja resepsionis dan segera memesan 2 kamar untuk keluargaku dan orang tua Dwi. Gendis yang berada dalam gendonganku mulai menggeliatkan tubuhnya. Tampaknya putriku sudah terbangun. Bola matanya yang jernih mengerja beberapa kali sambil mengamati lampu lobi yang bersinar terang. Matanya berkeliling dan tertumbuk pada pajangan berbentuk angsa yang terletak di meja lobi. Dengan tidak sabar, ia langsung meminta turun dari dekapanku. Mah, Yun, ndis au Uyun, pintanya sambil menatap ke dalam mataku. Ya sudah, kalau Gendis mau turun, tapi jangan menyentuh apapun ya nak. Nasihatku pada Gendis yang segera berlari menuju meja kayu jati yang terletak di lobi. Gendis tampak asik mengamati patung angsa besar yang terbuat dari kristal. Sesekali dengan ocehan dari bibirnya yang merah. Setelah putriku puas mengamati patung tersebut, ia mulai berlari ke arah ayah Dwi. Kakak, jeritnya sambil memeluk kaki ayah Dwi. Iya, Gendis mau apa? Tanya ayah Dwi seraya memainkan rambut ikal cucunya. Kakek, anti alam, lip, dis nggak? Pintanya manja. Tentu nggak boleh dong dis, kan nanti malam Gendis tidurnya sama ayah dan mama. Kapan-kapan saja tidur sama kakek ya. Bibir putriku merengut manja mendengar jawaban kakeknya. Anehnya, Gendis terus memaksa, meminta agar ayah Dwi menemaninya tidur di kamar. Ayah Dwi menatap wajah putriku dengan tatapan tidak tega. Ya sudah, begini saja. Nanti biar kakek menemani Gendis sampai masuk ke kamar, oke? Anakku tersenyum manis saat mendengar ucapan orang yang ia sayangi. Acik sama kakek, serunya sambil berlarian di sekitar lobi hotel. Om, di sini tidak ada koneksi ngerom, tapi kamar kita cuma beda 1 nomor. Tidak masalah kan? Tanya suamiku pada ayah Dwi. Ya sudah, tidak apa-apa mas. Yang penting jarak kamar kita tidak terlalu jauh seperti di hotel kemarin. Baik om. Oh ya, ini kunci kamar om dan tante. Suamiku menyerahkan kartu kamar bernomor 305 ke tangan ayah Dwi. Terima kasih mas. Kalau mas di kamar nomor berapa? Suamiku melihat ke arah kartu yang berada dalam genggamannya. Dedi di kamar 303 om. Bu, tolong kesini sebentar.
Ini kunci kamar kita. Ibu dan Dwi langsung beristirahat saja di kamar. Bapak mau mengantar Gendis dulu ke kamarnya, ujar beliau sambil menyerahkan kartu kamar ke tangan istrinya. Ibu Dwi menerima kunci kamar dengan wajah datar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin jiwanya masih terguncang akibat peristiwa yang baru saja terjadi. Ayo Gendis, kita ke kamar, ajak suamiku. Gendis, ingat, nanti kakek cuma menemani Gendis sampai kamar, tapi kakek tidak tidur di kamar Gendis ya, tatap ayah Dwi ke putriku. Sambil terus menggandeng tangan kakeknya, kami sekeluarga menuju ke lantai 3 menggunakan lift. Hotel yang aku tempati terlihat sepi. Kulihat hanya ada beberapa tamu yang menginap di sini. Lift berhenti, kami segera keluar dan menyusuri lorong hotel yang beraroma seperti roti manis. Sesekali mataku melihat kederetan nomor yang terpasang di pintu kamar. Nomor 305 mah, ini kamar mama. Teriakku ke arah tante yang masih jelingukan mencari kamarnya. Tante dan Dwi segera menghampiriku. Ibu Dwi segera membuka pintu kamar hotel. Dadah Gendis, Nini dan Mbak Dwi masuk kamar duluan ya, ujar tante seraya membuka pintu kamarnya. Baik Gendis jelek, Dwi menjulurkan lidah menggoda putriku. Oh, Wi esek, balas Gendis tidak kalah sengit. Akhirnya kini giliran aku yang sampai di depan pintu kamar bernomor 303. Kulihat Dwi dan tante sudah memasuki kamar mereka yang letaknya tidak terlalu jauh dari kamarku. Setelah memasukkan catlock ke lubang kartu yang ada di bagian atas gagang pintu, suamiku segera memutar gagangnya ke bawah, membuka pintu kamar hotel yang terlihat gelap. Suamiku langsung menaruh catlock di kotak sensor jaringan listrik yang terletak di samping saklar dan berjalan memasuki kamar. Listrik pun menyala. Kamar yang tadinya gelap gulita berubah menjadi terang benderang. Gendis semakin mempererat genggamannya ke tangan kakeknya. Mereka mulai berjalan masuk. Namun langkah kaki putriku tertahan. Ia tampak ragu. Iris matanya nampak berkeliling menjelajahi setiap sudut ruangan kamar hotel. Perlahan, kakinya melangkah mundur dan ia menarik tangan kakek dengan kencang. Kek, no, Cini, ujarnya dengan bibir bergetar dan tatapan waspada menuju ke plafon dan sudut ruangan. Kenapa? Tanya ayah Dwi sambil menatap wajah putriku. Beberapa kali anakku menggelengkan kepala seolah tidak kuasa melihat yang sedang terpampang di hadapannya. No, kek, no, Dis takut, jawabnya lirik. Mas yang sudah berada di dalam kamar menatap ke putrinya. Dis, ayo masuk. Jangan cuma berdiri di situ saja. No, Dis nggak awacuk. Ayo Dis, kasihan kakek. Kakek juga mau ke kamar dan beristirahat. Bujuk Mas agar putriku mau melangkahkan kakinya ke dalam kamar. Ayah Dwi mengangkat tangannya, pertanda meminta Mas untuk menghentikan ucapannya. Sepertinya ayah Dwi memaklumi rasa ragu dan takut yang tengah menggelayut di wajah cucunya. Pupil mataku membesar, mengamati ruangan berwallpaper bunga-bunga. Aku berasumsi mungkin di kamar yang akan aku tempati terdapat banyak makhluk halus yang wujudnya menyeramkan. Dan saat ini putriku sedang berjuang keras melawan rasa takutnya melihat wujud mereka yang beraneka macam. Di sini banyak yang mukanya serem ya? Tanya ayah Dwi sambil terus menggenggam jemari putriku. Kek, anyak uka lek di situ-situ. Gendis menunjuk ke atas plafon dan ke sebuah sofa yang terdapat di sudut kamar. Ada yang ebang, ada yang elotot. Giginya elek, ajem. Papar Gendis berusaha menjabarkan apa yang tengah mata ketiganya lihat. Dis, tolong dengerin kakek. Gendis jangan takut sama mereka. Malam ini, seluruh ruangan ini adalah kamar Gendis, bukan kamar mereka. Yang harus pergi itu mereka, bukan Gendis, ujar ayah Dwi dengan lantang, memberi semangat dan keberanian untuk cucunya. Tapi kek, tatap Gendis dengan raut wajah bingung. Tapi kenapa? Mereka nggak suka kita di sini. Kata mereka itu amar mereka. Gendis yang harus keluar. Ayah Dwi terdiam.
Bola matanya nampak menjelajah ke setiap sudut yang putriku bilang banyak penunggunya. Wajahnya berubah mengeras, menahan amarah. Tolong dengerin kakek. Sekarang juga kakek minta sama Gendis untuk memejamkan mata. Bilang dalam hati ke semua makhluk yang ada di dalam ruangan ini untuk segera keluar sekarang juga. Cucu kakek pemberani, Gendis jagoan, kesayangan kakek, tidak boleh takut sama mereka. Gendis menuruti permintaan Ayah Dwi. Ia mulai memejamkan kelopak matanya. Bruk. Terdengar suara benda jatuh seperti terkena hembusan angin kencang. Allahu Akbar, pakik suamiku. Kulihat lampu lantai yang tinggi menjulang dan berada di sudut kamar terjatuh menghantam lantai. Dengan sigap Mas segera membetulkan lampu yang terjatuh. Kenapa lampu ini tiba-tiba terjatuh? Tatap Mas keheranan. Gendis yang sempat terpejam sontak membuka kembali matanya. Sudah kek, ucapnya sambil tersenyum ke arah Ayah Dwi. Coba sekarang Gendis lihat, masih ada yang mukanya jelek nggak di kamar ini? Sejenak putriku terdiam dan netranya yang tajam mulai menyisir ke dalam ruangan. No, muka jelek udah pergi kek, celetuknya dengan nada riang. Alhamdulillah kalau semuanya sudah pergi. Jadi malam ini Gendis bisa beristirahat dengan nyenyak. Pintar cucu kakek, ujar Om seraya mengelus rambut putriku yang bergelombang. Ayo acuk, ajak Gendis sambil menarik tangan kakek. Sambil terkekeh, Ayah Dwi mengantar putriku ke atas tempat tidur. Gendis langsung mengambil remote TV dan mulai menghidupkannya. Ya sudah, sekarang kakek mau kembali ke kamar untuk istirahat. Gendis juga harus tidur karena besok kita harus melanjutkan perjalanan lagi. Oke kek, sahut putriku sambil mengacungkan jempolnya. Ayah Dwi mencium kepala putriku dan ia mulai melangkah meninggalkan kamar yang malam ini akan aku tempati untuk beristirahat. Perasaanku mulai diliputi rasa was-was. Tadi sore anakku habis diajak berziarah ke komplek pemakaman yang terkenal tua dan wingit. Dalam perjalanan menuju ke hotel, aku mengalami peristiwa mistis, bertemu dengan makhluk penunggu jembatan yang berwujud pria setengah baya. Dan baru saja putriku juga mendapat sambutan yang luar biasa dari makhluk astral penunggu kamar hotel. Hatiku terbesit ragu, apakah malam ini bisa aku lalui dengan tenang tanpa adanya gangguan yang berarti dari mereka. Pikiranku melayang-layang berusaha menerka peristiwa apa lagi yang akan aku alami. Aku segera mengajak Gendis untuk membersihkan diri. Setelah itu aku menuju ke meja dekat jendela dan menelpon restoran untuk memesan makan malam. Dari balik tirai jendela, iris mataku memandang ke arah luar gedung. Suasana di luar tampak begitu hening. Tidak ada satupun orang yang berlalu lalang atau kendaraan yang melintas. Gerimis mulai turun di antara temaram lampu jalanan yang bersinar redup. Di mataku, kota ini terlihat seperti kota mati. Suara ketukan di depan pintu kamar mengalihkan pandanganku. Sepertinya waiters restoran sudah datang mengantarkan makan malam yang aku pesan. Suamiku segera membuka pintu dan mengambil makanan yang dibawa oleh waiter. Setelah mengucapkan terima kasih dan memberikan tips, Mas berjalan ke arahku. Mah, ini makan malamnya, jangan lupa sekalian suapin Gendis, ujar Mas seraya menyerahkan sepiring nasi goreng ke hadapanku. Terima kasih Mas. Dengan lahap aku segera menyantap nasi goreng seafood kesukaanku, sambil sesekali menyuapi Gendis dengan sop ayam favoritnya. Setelah merasa kenyang dan kelelahan, putriku segera tertidur pulas dengan damai. Aku menatap wajah Gendis lekat-lekat. Raut wajahnya terlihat lucu dan menggemaskan ketika sedang terlelap. Mimpi yang indah ya Dis, semoga malam ini Gendis bisa tidur dengan nyenyak, ucapku sambil mencium kedua pipinya. Aku segera merebahkan diri di samping putriku. Baru saja aku hendak memejamkan mata, terdengar suara dengkuran keras dan menjengkelkan dari mulut suamiku. Aku mendengus kesal, mataku jadi sulit terpejam. Aku menatap ke plafon kamar. Perlahan mataku terasa berat. Dalam hitungan detik, aku menyusul Gendis ke alam mimpi. Suara erangan Gendis membangunkanku. Beberapa kali aku mengerjapkan kelopak mata, berusaha mengembalikan kesadaranku. Aku menatap Gendis dengan tampak gelisah.
Kaki dan tangannya terus menendang ke sana kemari, merusak balutan selimut yang membelai hangat tubuhnya. Awalnya aku pikir putriku sedang mengalami mimpi buruk. Lambat laun terdengar jerit tangis penuh kepiluan dari bibirnya yang sempat terkatup rapat. Gendis terus meronta dalam dekapanku. Matanya mendelik, menatap nyalang ke segala penjuru arah. Ia tampak sulit bernapas. Detak jantungnya kurasakan bertambah cepat. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Putriku kembali diteror rasa takut. Wah, terdengar jeritan maha dahsyat dari bibirnya yang mungil. Dis, sadar nak. Aku mengguncangkan bahunya perlahan, berusaha membuatnya terbangun dari sesuatu yang tengah menerornya. Namun usahaku sia-sia. Jeritan dan tangisan anakku semakin bertambah kencang, memecah keheningan malam. Kelopak matanya terbuka lebar, pupilnya terlihat membesar. Ia terus meraung-raung tanpa henti, membuat hati siapapun yang mendengarnya akan terasa pilu. Aku segera mengangkat tubuh Gendis dari atas kasur dan mendekapnya erat dalam pelukan. Aku berdiri dengan tubuh gemetar, mencoba menahan rasa panik. Sekilas aku melirik ke arah suamiku yang sedang mendengur pulas. Aku berteriak menyerukan namanya, berusaha meminta pertolongan. Namun tampaknya teriakan serta jeritan Gendis tidak bisa membangunkan suamiku. Mas tetap tertidur pulas selayaknya seorang bayi. Aku kini merasa sendirian. Kekuatanku semakin menjadi. Oke, jerit Gendis berusaha mengusir sesuatu yang mengganggunya. Dis, sadar nak, ayo sadar. Aku menepuk kedua pipinya perlahan. Sana, teriaknya histeris sambil menunjuk ke arah pintu kamar. Wal, no. Jerit tangisnya semakin lama makin keras. Bibirnya terus meracau tanpa henti. Dengan berat hati aku pun mengikuti kemauan putriku. Sambil menggendong tubuhnya yang terus meronta-ronta, aku menuju ke pintu kamar. Bukain tuh, perintahnya cumi kencang. Perlahan ku buka pintu kamar hotel. Kini aku dan putriku berdiri di ambang pintu. Bola mata Gendis berputar cepat ke segala arah. Tampaknya begitu banyak makhluk halus yang terpampang di matanya. Telunjuk putriku terangkat pelan, menunjuk ke arah lorong yang terasa dingin dan pengap. Cana, Eki Cana. Jarinya menunjuk ke ujung lorong sebelah kanan. Namun aku menolak permintaan putriku. Dis, sadar, ini tengah malam dan kita sedang menginap di hotel. Kecana, pulang kuburan. Matanya terbuka lebar-lebar menyiratkan amarah luar biasa. Aku terkesima dengan tatapan liar putriku. Ya Allah Dis, tolong sadar nak, ngapain tengah malam begini mau ke kuburan? Rintihku berusaha menahan tangis. Ulang, kuburan, no. Jeritnya lagi sambil memandang tubuhku. Ia berusaha keras melepaskan diri dari pelukanku. Semakin Gendis meronta keras, semakin erat pula dekapanku. Perasaanku mulai tidak menentu. Aku segera membawa putriku kembali masuk ke dalam kamar. Tidak aku gubris tangisannya yang semakin menjadi-jadi, tanpa ada setetes air mata pun yang keluar dari kelopak matanya. Terlalu berbahaya jika aku mengikuti kemauan putriku. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Gendis berhasil melepaskan diri dari pelukanku. Bisa-bisa anakku berlari tidak tentu arah dan berteriak-teriak di sepanjang lorong hotel. Aku terus beristighfar dan melantunkan ayat-ayat suci di telinga Gendis, memohon pertolongan Allah agar menyingkirkan semua makhluk yang malam ini berusaha mengganggunya. Namun tangisan putriku semakin meledak-ledak. Suasana dalam kamar semakin menegangkan. Suamiku terus tertidur lelap. Ia seperti tidak mendengarkan suara-suara gaduh di sekitarnya. Setelah bergumul cukup lama dengan jerit dan amukan Gendis, perlahan-lahan isak tangisnya mulai mereda. Suara jeritanya kian samar terdengar, nafasnya kembali teratur, dan ia mulai memejamkan kelopak matanya, seolah tidak pernah ada yang mengganggu tidurnya. Gendis kembali tertidur lelap. Kutatap wajah putriku dengan perasaan sedih. Kelopak matanya tampak bengkak dan memerah akibat menangis terlalu lama. Kasihan kamu Dis, kenapa mereka selalu saja datang mengganggumu? Hati mama sakit setiap mendengar Gendis yang selalu menjerit ketakutan.
Kesedihan mendalam merayapi jiwaku. Setelah aku merasakan bahwa putriku sudah kembali tenang dan ia tidak akan mengamuk lagi, perlahan aku letakkan tubuh mungilnya yang bersifat peluh di atas kasur beralaskan spray putih. Aku menghela nafas berat, memikirkan sosok apa yang telah mengganggu tidur putriku hingga ia begitu ketakutan. Ketika Gendis meracau, putriku berulang kali mengucapkan kalimat kuburan. Jangan-jangan yang tadi datang mengganggu waktu tidur anakku adalah salah satu makhluk gaib penghuni komplek makam tua. Sejenak aku terdiam membisu. Jika memang benar tebakanku, untuk apa mereka datang jauh-jauh kemari? Apa mereka juga tertarik untuk berkenalan dengan anakku? Aku menatap lekat-lekat wajah bulat anakku, berusaha mencari jawaban. Namun hanya wajah damai yang aku temukan. Aku memejamkan mata rapat-rapat, menghembuskan nafas berat. Sudahlah, daripada aku harus menerka-nerka hal yang tidak aku pahami, lebih baik besok pagi akan aku tanyakan langsung pada anakku, mengapa ia begitu ketakutan, gumamku. Segera aku merebahkan diri di samping anakku, mengatur nafas pelan agar detak jantungku kembali normal. Aku menarik selimut dan memejamkan mata, namun jerit tangis Gendis terngiang-ngiang di telingaku. Raut wajahnya yang menyiratkan ketakutan begitu jelas terpampang di hadapanku. Dengan nafas memburu, aku membuka netraku kembali. Sepertinya malam ini aku akan sulit tidur cepat. Aku memalingkan wajah, menatap muka polos Gendis yang sedang tertidur pulas dalam balutan selimut tebal dan hangat. Wajah yang sangat aku sayangi. Perlahan aku dekatkan wajahku ke pipinya dan kucium dengan penuh kasih sayang. Aku menarik nafas dalam-dalam, tertegun, lama sekali. Setelah puas mengamati raut wajah Gendis, aku kembali merebahkan tubuhku. Aku berusaha setenang mungkin dan menutup rapat kelopak mataku. Tubuhku terasa begitu letih. Aku juga harus mengistirahatkan beban pikiran yang terus berkecamuk dalam benakku. Perlahan-lahan aku mulai mengantuk. Aku siap terlelap dengan cepat. "Mama, angun, ayo angun!" Terdengar suara Gendis meneriakkan namaku berulang-ulang kali. Aku tidak mengindahkan panggilannya. Mataku terasa begitu berat. Aku enggan membuka netraku walau untuk sejenak. "Ayah, Mama gak bangun." "Bangunin terus, Dis. Bilang kalau sekarang sudah siang," sahut suamiku. "Mama, angun, siang. Ayah Allah tuh." Teriaknya di kupingku sambil kedua tangannya dengan jahil berusaha membuka paksa kelopak mataku. "Ma, angun, anti ayah malah. Ata ayah lotot. Angun, angun, ayo, angun." Teriaknya sambil mengikuti irama lagu di film Sopo Jarwo. Mama masih ngantuk, Dis, Mama capek," jawabku dengan mata setengah terbuka. "Ama malas, ayah uwi nih," bekiknya kencang. "Angun no, Dis alane." Anakku mulai memberikan ultimatum. Aku menggeliat pelan dan melanjutkan tidurku kembali. Anakku tidak kehilangan akal. Ia terus berteriak dengan lantang sambil memanggil-manggil namaku. Sekarang ia mulai melompat-lompat di atas kasur. Loncatannya yang kencang membuat tubuhku terguncang beberapa kali. "Dis, tolong berhenti, kepala Mama jadi pusing," tatapku sayu. "Akanya angun ma, Andi." "Emang Gendis sudah mandi?" "Dah ama ayah." Mataku kembali tertutup rapat. "Ma!" teriaknya marah. Iya Mama bangun." Aku mulai terduduk, bersender di kepala ranjang tempat tidur. "Oleh Mama bangun," bakiknya girang sambil turun dari tempat tidur dan berlari ke arah ayahnya yang sedang menikmati secangkir kopi. "Ya, Ama ada bangun," tunjuknya ke arahku. Suamiku yang tengah berdiri membelakangi jendela menatap wajahku lekat-lekat. "Wajahmu kenapa kuyup begitu, seperti orang kurang tidur?" Semuanya penuh tanda tanya. Aku merenggangkan tubuhku, mengangkat kedua tangan ke atas, melemaskan otot dan sendi-sendi yang kaku. Badanku semuanya terasa sakit dan pegal. Mungkin ini akibatnya aku terlalu lama menggendong Gendis semalam. Sekarang gantian aku yang menatap sinis ke arah suamiku. "Memang semalam Mas tidak mendengar suara apapun?"
Tanyaku ketus. Suamiku melirik ke arahku yang masih berusaha mengumpulkan poin-poin kesadaran. Memangnya tadi malam ada suara apa? Keningnya mengernyit. Ya Allah Mas, kamu kok kacau banget sih jadi suami dan ayah. Semalam gendis itu mengamuk dan nangis kejer, minta keluar kamar di tengah malam buta. Bibirnya terus-menerus meneriakkan kuburan. Ucapku menggebu-gebu. Mas hanya mendengar perkataanku, memincingkan mata tidak percaya. Masa sih mah? Kok Mas tidak mendengar apa-apa ya? Aduh Mas, itu benar-benar tidak mendengar atau pura-pura budek. Masa suara tangisan terkejang itu tidak dengar sama sekali? Balasku sengit. Serius mah, semalam itu Mas tidak mendengar suara apapun. Mungkin Mas kecapean kali ya. Aku menggigitkan bahu, berusaha untuk mempercayai ucapan Mas walaupun sulit. Ma, ayah, stop, no berantem. Enggak Ndis, mama dan ayah tidak berantem. Kami cuma mengobrol, jawab Mas bijaksana. Gendis menghampiri ayahnya. Netranya menatap dalam-dalam. Awas kalau Oong, Dis gak suka. Dis, tolong kesini sebentar. Aku meminta Gendis untuk mendekat ke arahku. Anakku segera berlari ke arahku yang masih bermalas-malasan di atas kasur. Dengan bersusah payah karena keberatan badan, akhirnya Gendis berhasil naik ke tempat tidur. Ia kini duduk di sebelahku. Apa mah? Mama omong apa? Bulu matanya yang lentik mengerjap-ngerjap membuatku gemas. Mama mau tanya, semalam kenapa Gendis menangis dan berteriak kuburan? Memangnya apa yang Gendis rasakan? Putriku menatapku dengan tatapan yang sulit aku mengerti. Adi alam ya mah? Iya tadi malam. Ayo, kenapa semalam Gendis bilang makam terus? Memangnya ada yang datang dan ajak Gendis main lagi ya? Pancingku agar anakku mau menceritakan apa yang sudah mengganggu tidurnya semalam. Adi alam, Anyak yang Atang mah. Datang ke kamar ini? Iya mah. Memangnya semalam siapa yang datang ke sini Dis? Mas menyela ucapanku yang baru saja akan memberikan pertanyaan ke Gendis. Itu ya, Anyak deh, ujarnya dengan polos. Banyaknya berapa nak? Mas mulai penasaran dengan ucapan putrinya. Ayah nih, Dis, anak tahu. Mereka mau apa datang ke sini nak? Tanyaku lembut. Ajak Andis Ain ke kuburan. Kuburan? Suamiku terperangah ketika anaknya mengucapkan kalimat kuburan. Iya ubulan. Putriku menirukan suara alat musik dan mulai melenggak-lenggokkan tubuhnya yang luas. Ada kakek Aju Uti sama lempuan antik. Lempuan ajak Andis ali-ali uburan. Terus nak? Dis gak awali, Dis ape, akanya diculu ulti, Dis au bubuk sama amah. Oh, makanya semalam Gendis teriak-teriak keluar. Itu Gendis menyuruh mereka pergi. Iya mah, sautnya manja. Mas masih berdiri di tempatnya semula. Wajahnya terlihat berpikir keras. Kenapa Gendis tidak mau diajak mereka main ke kuburan? Tanya Mas menginterogasi putrinya. No, Dis ape, antuk, jawabnya jujur. Suamiku terdiam 1000 bahasa. Jangan-jangan yang semalam datang ke sini, ucapnya pelan sambil menghela nafas berat. Tok tok tok. Suara ketukan di pintu kamar menghentikan ucapan suamiku. Siapa? Tanya Mas sambil menatap ke arah pintu bercat coklat tua. Dwi. Terdengar suara sepupuku dari balik pintu. Tunggu sebentar Wi. Mas berjalan ke arah pintu dan membukakan pintu kamar. Uwi, jerit Gendis sambil bergegas turun dari kasur dan berlari ke arah mbaknya. Gendis jelek, goda Dwi sambil tertawa pelan. Uwi lek, Gendis menirukan ucapan Dwi. Ayo berbicara yang sopan, teriakku dari atas pembaringan. Dwi kini sudah berdiri di hadapanku yang masih bermuka bantal. Pagi ini Dwi terlihat rapi dan cantik. Ia menatapku dengan tatapan sinis. Mbak, buruan bangun, kita mau sarapan. Emangnya Mbak gak mau kena semprot ibu kalau jam segini belum rapi?
tegurnya sambil mendudukkan tubuhnya di ujung ranjang. "Sebentar Wi, badan Mbak sakit semua. Mbak masih capek dan ngantuk." "Ih gimana sih Mbak? Aku kan cuek sama kayak Mbak. Tapi Ibu..." "Mbak seperti nggak tahu sifat Ibu saja. Sudah sana buruan bangun, terus mandi." Dwi memasang wajah judes. Rasa lelah membuatku malas beranjak dari tempat tidur. Namun begitu terbayang wajah Ibu Dwi, aku segera mengangkat tubuhku dari pembaringan. Dengan langkah gontai, aku melangkah menuju ke kamar mandi. Hanya butuh waktu 15 menit, aku segera keluar dalam keadaan rapi. "Nah gitu dong, kan jadi cakep dikit," goda Dwi jahil. "Mama Angi." Gendis memeluk kedua kakiku sambil mengendus tanganku yang beraroma vanila. "Gendis juga cantik dan manis," ujarku tersenyum tulus. "Ya sudah ayo kita ke restoran sekarang. Jangan sampai orang tua Dwi menunggu terlalu lama," ajak Mas sambil menggendong Gendis yang hari itu tampil kasual. Dwi berjalan di depanku. Mas yang berdiri di ambang pintu tampak menungguku berjalan menghampirinya. Sepertinya ada yang ingin ia sampaikan. Ketika aku melintas di hadapannya, Mas berbisik perlahan. "Sehabis sarapan, Mas mau ngobrol sebentar sama Ima. Nanti akan Mas ceritakan semuanya, tapi jangan ada Dwi," bisiknya halus. Aku mengedipkan mata tanda setuju. Kami segera menaiki lift dan turun ke lantai 1, di mana letak restoran berada. Tidak baik membuat Ibu Dwi menunggu terlalu lama. Bisa-bisa kami semua kena semprot dengan ucapannya yang ketus. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.